Bentar Buya, maaf Buya, boleh tanya Buya? Oh gitu. Silakan. Buya, apakah seorang wali itu sudah ditetapkan di alam azali sebagai takdir? Satu. Kedua, atau kita orang biasa kelak menjadi seorang wali karena rahmatnya Allah? Katanya takdir itu terlampaui oleh rahmatnya Allah. Makasih Buya. Mau versi wali apa versi ulama? Versi Buya Ar-Razi Hazim. Aduh, aneh nggak masuk dua-duanya gimana? Versi ulama dan versi wali. Bang Dik ditanya balik, ini jawaban paling benar malam ini. Biasanya nggak jelas kemana-mana. Ya. Nggak grogi Bang Dik. Biasanya grogi aneh tanya. Taib. Wali itu apakah sudah ditetapkan? Gitu ya. Sejak zaman. Nah, jadi teman-teman, ini kita buat bagi masa ya. Kita lagi di sini nih. Kita lagi di dunia. Bahasa Arabnya dunia hadis, alam yang dicipta. Atau disebut juga khalq, alam penciptaan. Ya, nggak ada barisnya, baca sendiri Bang Dik ya. Sebelumnya ada alam di sini, namanya alam kita sebut pra alam, ya, pra alam atau pra waktu, disebut juga azali. Sebelum pra azali, ya, pra yang itu lagi namanya qadim. Qadim, ya. Qadim itu gak ada awalnya, ini gak ada ujungnya nih Bang Dik sampai ke belakang. Kita lagi di sini nih, ya. Kita lagi sedang berada di stasiun namanya dunia. Di sini Bang Dik. Orang-orang yang di sini dulunya sudah ada di alam, tapi ulama ahli kalam menolak istilah alam untuk azali. Tapi bagi ahli hakikat ma'rifat itu diterima. Nah, untuk menghindari perdebatan, saya menggunakan pra alam atau pra waktu. Ya, ini disebut dengan pra waktu atau pra khalqiyah. Sebelum alam ciptaan, gitu. Di sini sudah ada ruh kita. Nanti ada bagian-bagiannya, ada nur, ada ruh. Nah, nanti dibagi dua lagi di sini. Ya. Di sini ada nur, nah, di sini ada ruh. Ya, kita itu sudah ada di sana semua. Ketika Bang Dik jadi ruh, dulu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jika diizinkan oleh Allah, maka dibukalah tabir. Apabila dibukakan tabir, nanti dia kalau masuk ke alam ini, itu jadi wali atau jadi nabi. Ada yang memandang ruh itu, tapi tidak dibukakan tabir baginya. Ketika dia masuk ke alam dunia, dia menjadi musuhnya wali atau musuhnya nabi. Ya, kira-kira begitu. Jadi memang sudah ditakdirkan. Dengan apa Allah mentakdirkan? Dengan rahmatnya. Jadi gabungan pertanyaan Bang Dik. Rahmat Allah itu di dunia namanya takdir, ya. Takdir baik dan buruk. Sebenarnya itu rahmat Allah semua. Takdir itu bahasa Arab kan artinya kadar, ukuran. Maka saya menerjemahkan takdir itu
ukuran rahmat yang Allah kasih buat kita. Rahmat sebelum ini, jadi kalau kita buat sebelum tadi, ya, kita di dunia tadi azali, qadim ya. Maka kita sebut di sini takdir. Dari mana kita tahu? Waqina syarra ma qadait. Doa apa itu? Doa malam pertama. Bukan Bang Dik. Waqina, Bang Dik sholat gak pakai kunut ya? Belajar kunut no sama Ustadz Faiz. Mazhabnya apa sih? Mazhab KJD. Buat-buat sendiri. Suka-suka gue. Pakai mazhab Bang Dik. Mumpung masih bisa saya kata-katain di sini kan. Semoga Bang Dik tersinggung ya. Jadi takdir itu ukuran rahmat Allah untuk manusia di bumi. Cuma si manusia ketika dia diberikan, ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Yang kenal dianggap itu baik. Yang tidak kenal dianggap itu buruk. Jadi takdir itu semuanya baik. Namun karena tidak kenal dianggap buruk. Masih ingat ilustrasi kita sebelumnya? Kita kayak dibel-bel sama orang. Waktu lagi jalan, kita pakai mobil, dia pakai mobil. Kita pakai motor, dia pakai motor. Dibel mulu. Pas dia buka helmnya, temen. Ternyata sengaja ngerjain kita. Padahal kita udah mau turun mobil tuh. Apa lo? Kan mau begitu kan? Karena gak kenal. Karena kenal, jadi gimana? Lu kan gitu. Kayak Bang Dik gampar ini Bang Wem. Jadi takdir baik itu bagi orang kenal kepada Allah. Takdir buruk itu orang kalau nggak kenal. Jadi takdir itu turunnya sama. Isi takdir itu rahmat. Maka betapa kejinya seorang hamba ketika Allah memberikan rahmatnya, dia mengatakan itu ketidakadilan. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, antum nikah, antum cerai, antum punya anak, diberikan kehidupan, diberikan kematian, diberikan pandemi, diberikan duit, dikurangi duit, sama aja itu. Ya. Kita punya anak kecil, minta motor, kasih nggak? Enggak. Sayang atau benci? Sayang. Loh, sayang kok nggak dikasih? Belum waktunya. Itulah kira-kira kenapa kita pengen sesuatu lalu belum dikasih. Allah bilang belum waktunya dik gitu. Kira-kira gitu ya. Masa kita boleh ngomong sama bocah, Allah gak boleh ngomong sama kita? Itu tanda Allah sayang. Maka takdir kalau gak pakai rahmat mati semua kita Bang Dik. Hancur alam semesta. Jadi dengan takdir rahmat itulah alam ini bergerak. Oleh karena itu pembukaan ayat selalu Bismillahirrahmanirrahim. Harus pakai Rahman Rahim. Ya, harus pakai Rahman Rahim. Gak ada Rahman Rahim gak jadi kita. Ya, dan Bang Dik namanya Abdur Rahim Akmali ya. Di azali itu juga rahmat Allah, tapi namanya jaiz. Jaiz itu rahmat tapi porsinya lebih besar lagi. Di sini ada namanya baqa, ya. Al-baqa. Kalau Maulana nyebutnya al-baqaik. Ya. Al-baqaik. Sama. Ini rahmat yang asal, yang dia kekal. Yang lain itu ngikut aja Bang Dik. Coba ilustrasikan teman-teman. Ribuan, kalau di riwayat itu kan 1000. Sebenarnya bisa 10 ribuan.
lawan Al-Badr 313. Kalau pakai hukum dunia gimana? Kalah. Kalau diriwayatkan 1000 ya? Enggak, itu riwayat kurang lengkap tuh ya. 10 ribuan. Lawan 313. bisa kalah, gimana ceritanya? Itu yang turun ini Bang Dik, Jais. Ya. Jadi ini rahmat semua. Rahmat aslinya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat semua. Nanti Dajjal keluar, bukan 10.000 lagi Bang Dik, mungkin MM-an, saya nggak tahu berapa M nanti, anggaplah 5 miliar, lawan nggak tahu berapa ntar tuh, nggak nyampe 100 juta, nggak nyampe kali. Tapi kalau pakai jaisnya Allah jadi. Ya. Ah, itu terbukti dalam Al-Quran, kisah Tolut Jalut. Tolut Jalut. Itu kan ulangan aja. Tolut cuma 313, lawannya 10 ribuan. Tolut ternyata dia seorang nabi. Nabi tapi bukan rasul. Lawan Jalut. Syaratnya apa? Tidak memberikan nafsiyah. Ketika ketemu air nggak boleh minum pakai gelas atau gayung. Minumnya pakai kabur. Jadi tadinya mereka juga puluhan ribu, kabur. Sisa 313. Itulah wali yang Allah pilih semenjak azali. Gitu. Ya. Ternyata kan ini tadi ada 10 ribuan juga nih di zaman Tolut. Itu orang-orangan semua Bang Dik, yang asli cuma 313. Ya. Jadi kenapa ketika Tolut semua pasukannya pulang kecuali 313, yang pulang itu orang-orangan tim Hore. Yang mau berjuang kan 313, yang patuh, yang tasdik, yang percaya dengan Tolut panglimanya. Nah, selebihnya pakai akalnya. Nah, maka kita kasih tahu nih, manusia hakiki, orang yang berfikirnya bukan lagi dengan akal fisik, tapi sudah berfikir dengan kolbu. Kolbu berfikirnya dengan fuad. Fuad berfikirnya dengan lub. Lubnya berfikir dengan sirnya. Sirnya berfikir dengan ruhnya. Walaupun 313 itu cukup. Maka teman-teman yang belajar fikih akhir zaman dengan cocoklogi yang menakutkan, ini kabar gembira. Ya. Apa kabar gembiranya? Antum gak usah khawatir. Secanggih apapun musuh nanti, yang penting 313 ini ada. Ya, aman insyaallah. Coba 313 jumlah Rasul berapa semua? Coba lihat jumlah Rasul 300. Jumlah tadi Tolut juga 313. Badar. Nah, ini kata kunci nih. 313 sama, dan itu gak mungkin cocok logi. Emang dia cocok? Ya. Nur yang ada pada 313 Rasul itu ada pada 313 pada Tolut. Nur itu juga yang turun kepada Al-Badr. Jadi mereka waris aja. Saya menyebutnya ini warasah. Ya, warasah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama waris para nabi. Jadi Al-Badr, kalau di sejarah kan disebutkan Al-Badr itu nama sumur. Kalau kita enggak, Al-Badr itu tentara sang Al-Badr, sang rembulan purnama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dulu namanya Al-Badr pakai al.
nanti namanya Al-Badri, yang mewarisi si Al-Badr. Jumlahnya sama 313. Kalau di sini pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini pemimpinnya Al-Mahdi. Ya. Dia muter-muter aja. Alam itu cuma tawaf. Tawaf 7 kali. 7 kali. Berarti sebelum ini sudah ada nih 1, 2, 3. Sebelumnya sudah 6, sisa 1 lagi. Sisa ya, 1 lagi nih di akhir zaman ini. Ya. Spartan. Wah. Betul, Spartan, Tolut tuh dia juga tuh ya. Baik. Karena Allah sudah memberitakan itu di Quran, maka kalau memang percaya kepada Al-Quran, seharusnya tidak ada rasa takut yang berlebihan menghadapi akhir zaman. Waspada perlu, takut jangan. Ya, percaya diri boleh, belagu nggak boleh. Ya, yakin bener nih, gua mah Al-Badr, belum tentu. Kita kan baru belajar jadi mewarisi Al-Badr. Ya, dulu Al-Badr itu kalau ngaji tengah malam, kita mulai belajar sedikit demi sedikit. Semoga Allah terima kita semua. Ya, tenang, ini Al-Badr ini kan baru 313. Kan ada lagi di belakangnya 124.000, ada l50 sekian ribu. Suka-suka Al-Mahdi lantar, ya. Al-Imam Al-Mahdi ini kan dapat kuota Al-Jais dia. Ya, suka-suka mau dikasih berapa kek. Jadi semoga kita termasuk kuota ya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita sudah ngomong begitu? Karena ini masa sudah terlalu tua. Perasaan semenjak ada smartphone, kayaknya dunia cepat sekali. Benar gak? Semenjak ada pesawat bisa diakses semua orang, kayaknya kemarin kita baru pulang lagi. Kemarin begitulah terus. Sangat-sangat cepat. Biar tidak terlalu kaget, ya, gelombang otak itu dilembutkan sesekali dengan cara zikrullah. Sehingga kita merasakan alam ini pelan lagi, terasa lama lagi. Ya. Maka orang-orang yang sudah biasa berkhalwat semenjak hari ini merenung malam hari, dia terbebas dari smartphone-nya itu. Insya Allah nanti dia akan terbiasa. Ya. Maka waktu ngaji begini, walaupun di belakang antum tidak terlihat ya main gadget, tapi coba disimpan. Ya. Disimpan aja. Nge-share-nya tadi aja. Ya. Buat apa? Karena smart kolbu lebih dahsyat daripada smartphone. Jadi orang yang sudah ketemu smart dalam kolbunya, dia akan bisa terhubung kepada banyak hal. Ya. Kita kalau mau mencari suatu bahan, kita nyari di Google nggak? Google di kolbu lebih dahsyat. Datanya lebih banyak. Ya, kecepatannya juga dahsyat. Masalahnya udah diinstal belum? Ya. Ya enggak? Dia sudah ada nih, tapi tidak pernah dicas. Sudah ada nih, tapi tidak pernah dipakai. Jadi gaptek. Kita ini rata-rata gaptek dalam smart kolbu. Ya. Maka teman-teman nanti Al-Badr akan fasilitasi setelah dapat nama ruh, dilatih muallimi. Ya, berdialog dengan diri sendiri. Silakan diikuti ya. Ya, semoga nanti semua kita bisa berdialog dengan dirinya, baru nanti bisa berdialog dengan apa yang seharusnya punya para aulia-aulia itu. Insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab.